Dalam hukum modern, kontrak sering dipandang sebagai simbol kebebasan. Dua pihak setuju, negara menghormati kesepakatan itu. Hukum tinggal menegakkannya. Sederhana, namun lama-kelamaan muncul pertanyaan, apakah semua kontrak benar-benar lahir dari kebebasan? Atau bisa terjadi kadang seseorang bebas menyetujui sesuatu karena tidak punya pilihan lain. Disinilah sejarah hukum mulai berubah. Kebebasan berkontrak yang dahulu dianggap hampir suci perlahan mulai dibatasi. Teorisasi hukum. Selamat datang di channel Teorisasi Hukum. Tema hari ini, ketika kebebasan berkontrak mulai dibatasi. Bagian 1. Era kebebasan berkontrak. Pada abad ke-19, kebebasan berkontrak menjadi salah satu fondasi hukum modern. Pengaruh liberalisasi sangat kuat. Individu diposisikan rasional. Individu diposisikan mampu menentukan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, negara tidak terlalu campur tangan. Jika dua pihak sepakat, maka kontrak diposisikan sah dan adil. Pemikiran ini sejalan dengan semangat kapitalisme modern menyangkut pasar bebas, pilihan bebas, kontrak bebas. Namun, masalah mulai muncul ketika teori bertemu dengan kenyataan sosial. Bagian 2. Ketika bebas tidak lagi benar-benar bebas. Seorang buruh yang tergolong miskin menerima kontrak kerja dengan syarat berat. Secara hukum, buruh tersebut setuju. Namun, secara sosial, apakah ia benar-benar mempunyai alternatif atau pilihan? Di sini para pemikir hukum mulai menyadari bahwa kesepakatan formal
tidak selalu berarti posisi yang setara. Yang kuat memiliki lebih banyak pilihan. Yang lemah sering hanya bisa menerima saja. Jika hukum hanya melihat tanda tangan, maka ketimpangan bisa berubah menjadi legal. Bagian 3, negara mulai masuk dalam situasi seperti ini. Negara mulai campur tangan. Oleh karena itu, muncul aturan upah minimum, perlindungan konsumen, larangan klausul tertentu, pembatasan kontrak juga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena hukum mulai mengakui bahwa tidak semua hubungan kontraktual itu setara. Di titik ini, hukum bergeser dari sekedar menjaga kebebasan, hukum menuju sikap melindungi pihak yang rentan. Bagian 4, kritik terhadap kebebasan berkontrak. Pendekatan kritis bahkan mengatakan kebebasan berkontrak sering hanyalah ilusi. Secara formal, semua orang bebas. Namun secara ekonomi dan sosial, tidak semua mempunyai daya tawar yang sama. Kontrak akhirnya bisa menjadi alat legitimasi. Ketidaksetaraan tampak sah karena disetujui. Disinilah hukum menghadapi dilema besar. Jika negara terlalu sedikit campur tangan, yang kuat mendominasi. Tetapi jika terlalu banyak negara melakukan campur tangan, kebebasan individu bisa hilang. Bagian 5, dunia digital, bentuk baru ketidaksetaraan. Hari ini masalah tersebut muncul lagi dalam bentuk yang lebih modern. Terms and conditions kontrak digital. Klik I agree. Kita disebut setuju.
namun hampir tidak pernah membaca, apalagi menegosiasikan isinya. Apakah itu benar-benar kontrak bebas? Atau hanya persetujuan formal dalam sistem yang sudah ditentukan sepihak? Di era digital, kebebasan berkontrak kembali dipertanyakan. Bagian 6, antara kebebasan dan pelindungan. Pada akhirnya, hukum kontrak modern hidup dalam ketegangan. Sekarang, pertanyaannya, seberapa jauh individu bebas? Kapan negara harus melindungi? Terlalu bebas, ketimpangan membesar. Terlalu diatur, kebebasan menghilang. Hukum terus mencari titik seimbang yang tidak pernah benar-benar final. Penutup reflektif, kebebasan berkontrak tidak pernah benar-benar mutlak sebagaimana kata-kata yang dirumuskan. Karena manusia tidak hidup dalam posisi yang sepenuhnya setara. Fungsi hukum bukan hanya menjaga kebebasan, tetapi juga memastikan bahwa kebebasan itu tidak berubah menjadi alat dominasi. Pesan penutup, ketika negara membatasi kontrak, apakah hal itu merupakan ancaman bagi kebebasan? Atau justru hal tersebut merupakan syarat agar kebebasan menjadi lebih adil? Disitulah teori hukum mulai menjadi nyata. Terima kasih telah menonton. Tunggu video episode berikutnya. Salam sehat, salam waras.